Ya, teman-teman, hari ini masih di tanggal 6 hari libur. Besok mulai masuk lagi teman-teman ya untuk jam perdagangannya. Nah, sekarang masih di hari libur. Ini bagian ketujuh untuk update saham atau emiten teman-teman ya yang ada di kolom komentar. Baik teman-teman, tanpa lama-lama ya, pembukaannya udah dibuka dari 1 sampai 4. Kini langsung saja. Baik teman-teman, untuk diperhatikan teman-teman bahwa setiap emiten yang kalian pilih itu atau teman-teman pilih, usahakan apabila belum beli nih ya, jangan beli di pucuk ya. Manfaatin aja Pundacat teman-teman nih, manfaatin Pundacat. Kalau kalian mau nyari apa aja, ini udah di pucuk atau belum, manfaatin ya Pundacat itu kalau yang punya broker ini. Baik teman-teman, langsung aja ada DMMX. DMMX sebenarnya kalau kalau ngebahas yang paling seru tuh ya sebenarnya ngebahas secara teknikal ya, atau enggak lukisan market maker ya, ketimbang ngebahas fundamental. Kalau fundamental suka pusing ya dengan angka-angka ya. Untuk sementara teman-teman, untuk apa namanya, DMMX ya, pernah ke FCA dia waktu di sini nih. Nah ini sekarang lagi sideway ya, sideway-nya tapi menuju di bawah teman-teman, ke bawah ya. Nih posisinya lagi downtrend ya, downtrend just sideway downtrend. Nah upayakan teman-teman pantau di area 110 nya ya. Di sini ada si ekor hijau, artinya candle bullish yang angkatannya itu dari bawah menuju ke atas, yaitu candle bullish namanya ini ya. Saya bilang ini si ekor hijau ya, karena suatu saat dia akan ke sini. Apabila si secara TA dia menjemput 109 atau 110, perhatikan apakah di situ ada putar balik atau enggak ya. Karena di sini saya lihat dari mulai ada pengambilan teman-teman, cenderung sekarang dia ngebuang ya dikit-dikit. Jadi lagi sideways sambil turunin, sambil ngebuang. Mudah-mudahan di area 110 ada pantulan untuk ngeprank ngeprank lagi. Memberikan siasat bandar lokalnya itu untuk menjual sedikit agak dalam gitu ya, baru di situ dipantulkan. Mungkin bisa seperti itu strateginya ya. Atau emang strategi dia membiarkan lurus aja terus sampai teman-teman atau DTRT udah lepas tangan, ya udah saya nyerah lah gitu ya. 1 2 3 4 5 6 udah sekitar 6 bulan belum ada perkembangan, walaupun diangkat hanya sedikit. Nah mungkin teman-teman kadang-kadang disitulah titik jenuhnya ya. Baik teman-teman, target yang saya tentukan di tanggal 9 bulan 9 belum tercapai juga, malahan agak cenderung ke bawah. Dari pantauan bandar lokal cenderung dia ke bawah, cuman pengambilan emang sih agak banyak gitu ya. Cuman pengeluaran juga agak lumayan. Tapi di sini saya lihat di sini ya, sebelah kanannya itu tipis teman-teman ya. Bidnya operannya itu tipis ya, tipis. Biasanya kalau yang mau diangkat si opernya suka ditebelin ya. Nah ini juga kadang-kadang suka ditipisin, kadang-kadang cuma digaji di beberapa angka aja gitu ya. Kalau menurut ini cenderungnya lagi mau nampung teman-teman, lihat nih sampai ke 116. Dia udah nyandain dana sampai ke 116, mentok-mentok di 117 mungkin ya, mentok-mentok itu 117 untuk meninggalkan dia pingin nampung di harga seperti itu ya. Jadi untuk DMX teman-teman dia lagi sideways-nya, cuman sideways lagi turun ke bawah dulu. Hati-hati aja area 109. Mudah-mudahan ada pantulan di area 109 ya. Bagaimana dengan Poren? Poren semenjak dia ngambil, teman-teman ngambil nih 3 hari ini sampai ke area 18 September, dia cenderung ngebuang, cuman tidak terlalu banyak. Jadi pengambilannya masih banyak teman-teman, pengambilan masih banyak. Cuman ngebuang, ada buangan dikit. Per hari kemarin tanggal 4 dia ngambil cuman berapa ribu aja gitu ya. Tapi lumayan lah. Tapi kalau teman-teman lihat si Poren ini di sini ya, dia cenderung ngambilnya banyak banget ya. Kita mau cek nggak? Oke, cek ya, dari mulai tanggal 6 Juni. Nah 6 Juni kita lihat, 6 Juni kita Poren. Ada ZP ngambil 85.000 lot, YU 11.000, CC 7,8.000. Di sini ada transaksi. JP cenderung dia diam, artinya
tidak melakukan atraksi apapun, tapi CC di sini ngambil 73 jual 65. Jadi CC ada transaksi, AK ada transaksi, YU tidak ada transaksi. Artinya yang ngambil bulat adalah si ZP sama si YU selama periode 6 Juni sampai dengan 4 Oktober ya. Terus untuk domestik coba lihat dari mulai pembuangan aja. Pembuangannya aja di sini ya, tanggal 27 Agustus. 27 Agustus mana? Nah, nih. Kita lihat untuk netnya, domestiknya. Di sini ada AK, GR, PD, YP, MI, KK ya. Yang ngebuang. Kita coba lihat dari grossnya. AK, YP, GR yang paling banyak itu si AK transaksikan ya. YP cenderung jual beli, tapi di sini si AK ya yang terlihat jelas. Terus XC juga udah pada keluar ya. Tapi kalau digabungin ya antara tanggal 27 Agustus XC masih di dalam, teman-teman kita masih di dalam. Ini yang ngambil si DH, walaupun ada pembuangan daripada si AK, tapi si DH LG dia nampung ya, agak lumayan besar gitu nampungnya ya, ketimbang yang lainnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi cenderung untuk DMMX lagi saya diwaikan ke bawah. Tunggu aja area 109-nya ya. Siapa tahu di situ ada pantulan mungkin menjebak teman-teman supaya cut loss. Karena dia cenderung sebelah kirinya itu secara bitnya itu tebal ya. Artinya dia mau menampung barang. Oke, teman-teman, untuk DMMX seperti itu ya. Target yang pertama bila dia melewati 142 berarti dia mau memajukan kenaikannya ke angka 173-nya. Oke. ITMG, mana ya? ITMG. DMMX DMMX. Kita cek di sini teman-teman. DMF itu lagi di under value ya, aman ya, cenderung aman ya. ITMG belum saya bahas ya, kita lihat dulu teman-teman sini. ITMG. Kita lihat posisinya selama 1 tahunan ya. ITMG dalam posisi dia berada di harga wajar berdasarkan Punda Chart. Kita lihat 3 tahunan. Nah, ini dalam posisi untuk 3 tahun ke depan ya di bawah harga wajarnya, artinya ada sedikit murah, tapi belum terlalu murah. Kalau mau murah ya di 14.412 ya. Itu murahnya. Kalau mau di harga supportnya di 22.000 ya. 22.000 ya, 22.000-an ya. Terus bagaimana dari kelihatannya? Nah, ini teman-teman lihat teman-teman ada si kepala merah. Ya, ada si kepala merah di angka 28.000. Apakah akan ke sana? Saya pikir sih bisa ke sana ya. Karena untuk 3 tahunan ya, kepala merah angka berapa? 28.000 ya, 26.500. Di sini aja untuk harga tengahnya aja, harga wajar ya berdasarkan Punda Chart itu sekitar 30 ribuan. Jadi pernah menyentuh ke harga 30 ribuan. Nah, kalau untuk jangka pendeknya coba lihat untuk offernya itu di 28.000. Jadi kalau ke 28.500 bisa lah ya ke si kepala merah ini ya. Tapi teman-teman kalau punya duit ya, ini kan sultan ya. Ini sekelas sultan soalnya, saham sekelas sultan. Perhatikan teman-teman, untuk bandar lokalnya cenderung dia sekarang jualan, Foreign juga cenderung jualan. Cuman kalau Foreign dia ngambilnya udah banyak banget teman-teman ya, dari mulai bulan mana nih? Bulan Agustus tanggal 12. Coba kebetulan ya bulan Agustus ya tanggal 12. Coba lihat Foreign itu ngambil si BK aja 79 miliar atau 29.000 lot, AK 58 miliar, YU 32 miliar, RX 8,6 miliar. Wah, ini udah sultan banget ya. Jadi kecenderungan untuk bandar lokal itu cenderung ngambil teman. Cuman kemarin emang waktu seminggu ini ya, ini yang menyebabkan IHSG kita mungkin agak jatuh ya, mungkin di salah satunya ya ITMG ya. Dari tanggal 27 September kita lihat siapa yang ngebuang. 27 September. Di mana ada pembuangan di situ ada pengambilan. CC
ngebuang 7,4, 5,6. Artinya dia untuk porennya tidak ada yang nahan teman-teman ya. Untuk poren tidak ada yang nahan, artinya cenderung si poren jualan, tapi poren tidak yang mau nahan. Jadi harus diserahkan kepada domestik juga gitu. Tapi domestik diserahkan kepada domestik yang bukan dari bagian bandar. Jadi di sebuah emiten saya bilang kan ada bandar emitennya, terus ada bandar di luar emiten yang suka keliling-keliling emiten aja gitu ya. Nah mereka itu ada lawan selain retail, ada juga bandar yang sering keliling itu yang menjadi lawan bandar daripada emitennya, biasa seperti itu teman-teman ya. Jadi pembuangan dari bandar lokal itu ditampung, sementara kan kemarin ditampung sama poren ya. Nah, semenjak poren sama bandar lokal jualan sama-sama, ternyata ada bagian yang bukan dari bagian bandar ITMG ini yang ngambil, yaitu si RF, si BK, si DR ya. Mungkin ada teman-teman kita juga yang ngambil, tapi yang paling banyak adalah si RF. Kalau kita gabung awalnya, ternyata RF masih merajai sama si DR ya. Nah kalau dari saya penurunan sampai mana teman, ini udah cenderung bagus banget teman-teman ya. Ini mudah-mudahan tidak lepas daripada MA 200 nya ya. Saya pikir dia kalau ke arah si ekor merah teman-teman ya, si ekor merah nih, ada ekor merah di angka tanggal 6 ya. Di situ kan ada sedikit nih gitu ya, ekor merahnya sedikit di 25.500-nya ya. Mungkin bisa ke arah situ ya untuk penurunannya. Tapi mudah-mudahan saya ditahan di MA 200 ya. Soalnya ini udah beberapa kali dia mau jatuh ke MA 200 cenderung ditahan. Tapi kalau dia jatuh ke 25.500 ke bawah, artinya dia mau downtrend ya. Di sini juga saya lihat di sini ada seekor merah kecil, tapi saya tercenderung ke gapnya aja. Di sini ada gap kecil ya. Mudah-mudahan tidak jatuh ke 2000 ke 23.000-nya ya. Kalau kalian jatuh ke 23.000 udah ambil aja. Di situ udah bottom, andaikan dia ke bawah, udah istilahnya di sini, di sini ya. Ke 23. Dia ke bawah lagi cenderung ya bagus, berarti di sini aja waktu kapan nih? Waktu tahun 2023 bulan Desember aja dia jatuh ke 23.000 tapi up lagi gitu ya. Malahan kejatuhannya itu bisa melebihi, kalau udah jatuh ya ke angka 23.000, lihat kenaikannya aja sampai ke 27.000 ya. Nah, ini juga sama ketika dia jatuh banget ke atas, jatuh banget ke atas, jatuh ke bawah, ternyata lihat kenaikannya itu sampai ke 27.700 ya. Makanya kalau jatuh ya biarin aja gitu. Tapi sekarang lagi dalam posisi dia penurunan ya. Nah ini juga si si gap aja belum ketutup ya. Cenderung dia mau mempermainkan di arah sini ya. Mudah-mudahan sih mainnya di arah sini ya. Ini ada si candle kembar teman-teman di 26.800-nya, menandakan bahwa ini harus turun dulu ke bawah. Ini juga sama nih, turun dulu ke bawah ya. Nah ini belum ada tanda-tanda mau di up ke atas teman-teman, so, tidak ada si kepala merahnya. Makanya mudah-mudahan sih ini dibikin sideways sebentar ya. Nanti mungkin kalau udah sideways mungkin akan ke atas. Ini juga baru dead cross, tapi setiap dead cross dia akan ada pantulan. Maaf, ini mau up ke atas ya. Soalnya ini kan waktu dead cross di sini ya, di area tanggal 17. Nah, dia udah mulai ke atas. Nah, ini mau uptrend lagi, cuman belum sanggup itu kan, belum sanggup. Tapi dia tahan di area MA 200-nya. Mudah-mudahan tidak jeblos ke area 2.500-nya ya. Tapi kalau jeblos ya mudah-mudahan juga ada pantulan dari sini ya. Kita jaga-jaga di sini. Tapi secara bandar poren masih banyak, ada pengeluaran cuman poren masih banyak. Mudah-mudahan minggu ini ada poren masuk lagi ya. Kemarin kan udah jualan seminggu ya, mudah-mudahan minggu ini si poren bisa masuk lagi ya. Cuman dari bandar lokal cenderung jualan ya, udah lama banget jualan, dari mulai tanggal 23 Agustus dia jualan teman-teman ya. 23 Agustus, selama 23 Agustus jualan, tapi si poin dari sekarang sama-sama ngejual. Berarti yang sama, kalau retail yang ada retail, banyak orang kaya cerita retail teman-teman tuh. Jadi tidak, retail itu bukan hanya istilahnya receh, banyak XL juga atau XC juga yang menginvestasikan duitnya itu di broker XL sama XC gitu ya. Cuman biasanya tidak ada kemampuan untuk memaaf harga aja gitu kan. Hanya bisa makan aja, ketika makan tertempa isu, wah ini katanya mau turun lagi, jual. Nah tidak ada kemampuan untuk bertahan di situ biasanya teman-teman, karena kalau bandar ya harus ada yang nahan, harus ada yang makan gitu aja ya. Mungkin kedepannya XL bisa dijadikan
bandar juga gitu kalau bisa mah gitu ya. Mungkin siapa tuh yang punya duit gitu kan untuk belajar dari bandar, silahkan gitu kan. Cara kerjanya mungkin teman-teman tahu sendiri gitu ya. Cara kerjanya ya yang penting teman-teman punya duit untuk nahan, punya barang untuk ditahan sebelah kanan, istilahnya duit sebelah kiri gitu kan. Tinggal pancing aja gitu kan kalau punya duit gitu kan. Intinya antara kalau bandar itu antara makan sama yang dimakan gitu aja ya. Kalau mau istilahnya kalau mundurin tinggal hajar pakai barang, kalau mau ditaikin tinggal hajar pakai uang gitu kan. Tinggal kalian kecukupan duitnya, strateginya harus ada gitu aja ya. Jadi untuk ITMG teman-teman, kecenderungan naiknya ada ini di 2700-nya ada gapnya belum ketutup. Terus target saya paling tingginya di 28.500 ya, kita di sini deh. Target ya. Tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Di tanggal ini teman-teman biar biar saya bisa mantau ya. Oke, teman-teman, udah saya tandain ya. Kemudian ke atasnya ada. Oke, selanjutnya ada apa? Teguk. Tunggu sebentar ya, teguk itu udah belum ya? Oh teman-teman, teguk udah ya, lupa saya, aduh. Ke MEPL deh, MEPL kita cek dulu MEPL ya. MEPL kita cek dulu. MEPL itu terakhir tanggal 4 pagi ya, dia ada bagian keduanya, berarti ini masih bisa diupdate ya untuk hari Jumatnya ya. Itu kan untuk tanggal 4 pagi itu berarti yang sebelumnya ya, tanggal 3 berarti. Baik teman-teman, untuk MEPL bagaimana? Ada lagi bagus teman-teman MEPL ya. Kemarin tanggal 4 juga udah masuk, kita gabungin deh tanggal 1-nya. Tanggal 1 Oktober. Kita gabungin dengan 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober teman-teman ya. Kita ganti sama foreign. Ada AI, masih AI teman-teman memimpin ya. AI masih jual beli nggak AI? AI tidak jual beli teman-teman. Hanya CC aja yang jual beli. Dia beli 141, jual 51, tinggal 89, tapi yang paling banyak itu si AI. AI beli tanpa jual ya dari tanggal 1. Terus untuk bandar lokal kemarin ngambil cuman ngebuang sedikit ya dari tanggal berapa nih? Dari pembuangan tanggal 3. Kita lihat lokal. CC, XC, HP, YP, OD, Beki, mungkin sama Beki sama MG nih ya. Cuma ini sedikit banget ya. Yang ngebuang YU, GR, YB, PD, XC. Jadi yang ngebuang kemarin sedikit ya, tapi masih banyakan yang ngebuang gitu. Bandarnya masih banyak ngebuang. Cuman di sini si BQ, MG udah mulai masuk ya. Mudah-mudahan dengan masuknya mereka bisa di-up. Ini juga udah ngasih tanda teman-teman, dia udah si kepala merah 77, artinya dia muka arah 77-nya ya. Mungkin kalau ditahan di 72-nya akan lebih bagus. Ini juga yang paling bagus itu porennya teman-teman. Saya suka dengan porennya ini ya. Kita lihat MLPL. Posisinya seperti apa? Ya, sedikit kalau diturunin ke angka 72 ya mungkin itu menjadi bagian terbaiknya ya. 72 ya. Ya wis inilah. Dia kan udah nyampe ke 72 nih, mudah-mudahan turunin 72 untuk menutup gap ini. Mungkin nanti ada pantulan dari sini ya. Tunggu aja si MA 10-nya berada di bawah, karena itu mungkin jadi uptrend. Target saya yang kedua di angka 95-nya, mudah-mudahan bisa tercapai ya di 95-nya ya. Karena udah bagus teman-teman, step 1, step 2, step 3. Step 3-nya dibikin support ketemu support gitu ya. Mudah-mudahan bisa ada pantulan di sini. Ini koreksinya bagus teman. Koreksinya bagus karena di sini ada si kepala merah juga udah nongol ya. Tinggal tunggu aja. Ini kan lagi dead cross, tunggu aja teman-teman apakah bisa bertahan dan agak sideways di sini agak lama dikit untuk bisa mendekati MA10. Pas MA10-nya mendekati atau berada di bawah, itu mungkin akan menjadi target untuk kenaikan selanjutnya. Alasannya apa? Alasannya bandar lokal poren sudah akumulasi dan bandar lokal cenderung ngambil tapi pembuangannya sedikit. Itu alasan saya. Oke, selanjutnya ada GIA. Nah, kalau GIA teman-teman, kita lihat GIA nih. GIA ini lagi FCA teman-teman. Ini kan FCA karena kenaikan. Kalau FCA karena kenaikan, saya ulangin,
Kalau FCA karena kenaikan terus disuspend, ini karena suspend satu kali, terus disuspend lagi yang kedua kali, artinya harganya FCA kan. Nah, dia dalam posisi naik kan di suspendnya, atau kena umpan dalam posisi naik, kena suspend dalam posisi naik, artinya dia harus turunin. Kata bursa, woi itu udah naik ya, itu udah naik tuh, naiknya udah terlalu tinggi, kamu turunin lah berapa persen. Padahal cuma 51% ya, dasar ya bursa ya, padahal cuma 51%. Nah kata bursa, udah dikasih umpan nih, masih ditaikin juga sama emitennya. Ya udah, karena suspend 1 hari pemberhentian perdagangan, besoknya jual normal lagi, tapi ditaikin lagi sama dia, malah ditaikin lagi ya. Habis ditaikin barulah kena suspend yang kedua. Nah biasanya kena FCA. Suspend yang kena kedua itu biasanya 1 minggu, habis 1 minggu biasanya kena FCA. Makanya ketika dia udah naik banget nih, tinggi banget, dia kan ke bawah. Nah, manfaatin teman-teman ketika dia kena FCA suspend, ketika naik ke atas harus ke bawahin. Nah, manfaatin buat scalping aja teman-teman, biasanya suka ditaikin setelah lepas dari FCA, dia harus dinaikin ya. Beda dengan FCA karena suspend penurunan ya. Kalau penurunan harus ditaikin dulu ke harga FCA-nya. Nah, setelah lepas dari FCA-nya biasanya turun. Nah, ya kali posisi naik harus turun dulu. Nah, habis turun itu biasanya suka naik. Ingat ya, ini berdasarkan kebiasaan aja. Lihat aja contoh emiten yang kena suspend nih, kena FCA karena kenaikan, biasa diturunin, habis itu suka dinaikin. Alasannya apa? Poren akumulasi. Udah itu ada alasannya, poren akumulasi nih. Dari mulai tanggal 23 September. 23 September poren. Siapa yang ngambil? YU keren, KI bagus, BB juga oke ya, SQ ya. Ini YU yang mimpin 3,4 miliar, artinya saya pikir sih ini kalau benar-benar lepas dari FCA-nya kemungkinan dia akan ke atas, Tapi teman-teman ambilnya scalping aja ya, jangan swing, jangan apapun, ambil aja scalping. Tunggu aja berita dari bursa apakah si GIA ini lepas dari FCA-nya itu kapan ya. Biasanya seminggu teman-teman, biasanya seminggu ya, tapi nggak tahu ini udah berapa hari kena FCA-nya ya. Ya, ini FCA teman-teman, lihat nih. Kalau bisa dilihatin, kalau FCA mah cuman ada bid dan offer aja, ke bawahnya nggak ada ya. Ini bagus teman-teman ya, untuk powernya bagus. Bandar Loka terakhir yang ngambil juga ya, Bandar Loka juga ngambil. Mana ini? Nah, Bandar Loka tanggal, kita tudaikan dulu deh. Kita oper ke tanggal 4. Kita ganti ke domestik. Ada si kakak teman-teman yang ngambil, YB juga udah ngambil, CP juga udah ngambil, ya udah ngambil ya. Tapi XC ngambil ya nggak apa-apa gitu, teman kita berarti jago gitu kan, dia udah bisa memprediksi ketika dia turun suka ada kenaikan gitu ya. Ya alasannya itu aja. Kalau dia di luar, contohnya kenapa jadi turun, nah itu mungkin dia tidak sesuai dengan kebiasaan ya. Ini kalau ini kan saya menilai ketika ada kenaikan karena suspend harus turun ya, biasanya ada kebiasaannya dia naik ya. Oke, untuk dia alasannya ini Bandar Poren dia masih akumulasi dan lokal juga akumulasi. Itu alasannya. Selanjutnya ada PART PAT ya. PAT itu katanya CP, Bandar CP, kita lihat dulu deh. Udah kita lihat, katanya pathway sama itu apakah CP enggak? CP enggak ada CP teman-teman. CP enggak jual. Coba terakhir tanggal 4. CP. Oh, kita lihat dulu nih pathway-nya. Kadang-kadang kalau pakai WW gitu kan kita enggak maksudnya kalau waran enggak ya, sebenarnya kalau waran itu enggak saya. Ada batas waktu ya teman-teman. Pathway keren banget tuh pathway nih, sampai nyungsep begini ya. Ini bandar apa namanya, si bandarnya jualan teman-teman, pathway ya.
Kita lihat untuk tanggal berapa nih? 01. Kita lihat cek 01 deh. Domestik. CP jual. Oh, kata dia CP jual. Berarti kalau CP jual dapat duit dong gitu kan. Ini yang nerima XL, YPPD, CCX aja yang nerima retail semua. Teman-teman retail kita semua yang nerima nih. CP sama EP jualan. EP ada sebagai away ya. Oke, kita udah tahu ya CP ini yang jualan. Kita lihat part di bagian yang biasanya sahamnya. Terjun bebas ya pathway-nya. Pathway kalau menurut saya ini hati-hati aja, masih hati-hati di area 122-nya, terus di area 113, yang terakhir di 104 di area harga IPO-nya ya. Cuman kecenderungan ditahan di 114 ya, tidak mau keluar dari situ. Terus sini saya targetkan ke 165 karena ada si kepala merah. Adapun untuk area 154-nya ada gap dikit sih ya. Ini masih ada si candle kembar. Tapi sini ada gap nih, saya kasih tahu di sini ada gap. Nah, kemungkinan ke angka gap bisa ya. Jadi teman-teman yang masih punya harga di bawah sini ya, sebenarnya kalau untuk saham IPO usahakan teman-teman, ini kan masih hak prerogatif bandar. Jadi teman-teman harus mengerti ya. Belum ada fundamental mau nanyain harga wajar gua nggak bakalan bisa saya kemukakan. Kenapa? Ini 8 bulan ke depan itu sebelum ada laporan keuangan 1 tahun full ada pembanding ya, mungkin saya tidak bisa menghitung harga wajarnya gitu kan, karena tidak seimbang antara, biasanya suka ada agak sedikit manipulasi ya untuk laporan keuangan pas IPO, apalagi kemarin yang 5 orang itu yang kena itu ya, waktu bulan apa tuh yang kena itu, yang dari BI itu yang istilahnya meloloskan emiten-emiten yang harusnya tidak lolos diloloskan, dipermudah dengan cara disuap. Nah, itulah cikal bakal kehancuran itu disuap tuh, suap menyuap tuh ya. Dari bandar lokal kecenderung ngambil keluar, terakhir ya keluar tapi sedikit, pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Kita lihat poren juga 2 hari ini ngambil ya, antara tanggal 2 sama tanggal 4, tanggal 3-nya keluar cuma sedikit. Kita lihat cek poren deh dari tanggal 2 ya. Kita lihat poren dari tanggal 2. CC teman-teman bagus, kita CC jualan apa enggak? CC jualan beli 29 jual 16, kakak jualan beli 11 jual 4, berarti yang masih banyak sebenarnya siapa? Jadi netkan aja lah si CC yang masih banyak sama si kakak. CC nyisa 12.000, ZP cuma sedikit, kakak lumayan 7.000 ya. Tapi kalau kecenderungan kalau digabungin ya pokoknya sebenarnya masih di dalam, dia ngebuang, cuma ada sisa-sisa lah barang, mungkin area-area sini masih ada sisa barang teman-teman ya. Untuk porennya ya. Nah, ini kecenderungan ini lagi agak pusing kan. Nah, kalau agak pusing teman-teman pakai ini. Dia posisinya di mana ya? Pat ya. Nah, posisinya pakai ini enak. Ya, kalau pakai 3 namanya 3 garis ya. Nah, ini kan area 3 garis nih, 1 2 3 ya. Nah, ini posisinya berada di bawah tengahnya ya, bawah tengahnya. Menuju 1 2 3 4, mudah-mudahan ditahan di area sini, atau enggak di area sini ditahan, dia di 122. Mudah-mudahan di 122 ditahan ya. Kalau dia ditahan, si MA 10-nya udah mulai di bawah, kemungkinan dia akan up. Alasannya apa? Bandar lokal udah akumulasi, poren juga akumulasi, porennya itu si CC ya, mudah-mudahan seperti itu. Gap juga ada, si kepala merah ada, harusnya secara teori yang dipertahankan. Tapi ingat, yang namanya saham IPO masih milik bandar, hukum kebebasan bandar terserah mereka. Model di atas di sini dikaikan atas, ternyata ujung-ujungnya jualan bukan ke atas, walaupun poren akumulasi karena keinginan market makernya saya pingin jualan, tapi tiba-tiba setelah jualan ke atasin, dikebawahin lagi. Nah, itulah disinilah sistem apa namanya psikologis kita itu diganggu. Maka ini masih setengahnya itu. Kalau saya ini kan masih ragu-ragu teman-teman ya, posisi ragu-ragu seperti ini, soalnya ini udah di bawah tapi sedekat ke harga apa namanya ke harga wajar. Harga sini juga ini udah di atas harga wajar. Jadi kalau ke atas tinggal sedikit lagi. Makanya saya kecenderungan kalau ngambil udah di bawah aja gitu. Maka teman-teman udah ketika dia di bawah di sini, contohnya di 114,
Misalkan dia ke bawah lagi, kalian udah posisi 119 contohnya di sini ya, 114 lah di sini ya. Ambil di sini di area support. Ketika dia ke bawah lagi, ujung-ujungnya cuma ke sini ke 105. Ada pantulan 105, kejemputnya sedikit. Ketimbang kalian nanti beli di sini ataupun di area sini nih, di area apa? Di area jatuh ketika di harga masih di harga ini kan, ini harga mahalnya ini harga mahal teman-teman. Antara garis tengah sampai ke atas harga mahal. Garis ke bawah ke sini harga murah. Cuman kalau sini kan masih agak murah, belum terlalu murah. Ini kan terlalu murah nih. Ini paling murah gitu undervalue seperti itu teman-teman ya. Ini sebenarnya itu masih harga. Jadi harga yang bimbang itu antara harga di area di atas Y sedikit, di bawah di atas harga tengahnya sedikit dan di bawah harga tengahnya sedikit. Nah, ini lagi posisi bingung dia mau ke atasin atau ke bawahin. Soalnya apa? Di bawah dia punya support di 122 yang harus diselesaikan, di atas juga punya gap di 139 yang harus diselesaikan. Tetapi kalau dari isian bandarnya kemungkinan dia akan ke atas untuk menutup gapnya dulu kalau barangnya cukup. Itu kan. Alasannya apalagi si Foreign udah akumulasi dan ini emiten IPO. Jadi tidak berada hubungan dengan fundamental tapi berhubungan dengan si bandar gitu teman-teman. Jadi kalau yang punya di bawah masih santai aja gitu kan. Oke, yang selanjutnya ada Doh udah lama nggak dibahas Doh ya. Keren banget Doh nih. Doh itu sekarang kemarin itu dibuang sama asing, sangat gede-gedean buang, sebenarnya gede banget seminggu ini. Tapi per hari ini dia ngambil ya, asing per hari ini ngambil teka 4 maksudnya. Hari ini itu artinya hari tanggal 4 penutupan market. Siapa yang ngambil? Spesialis si markup harga, si CC ngambil bulat 18.000. Terus posisinya udah di MA 10 bawah. Udah MA 10 udah di bawah candle. Terus si bandar lokal ngambil, pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran dari tanggal 20 September si bandar. Domestik bro, domestik net. Ada YB, ini YB AO itu adalah bandarnya ya, YB AO FS kalau nggak salah. FS ini juga sebagai bandar di sini ya. Suka tukar-tukaran aja nih, lihat nih. YB, WS, FS, AO, SA, XA. Ini mereka ini adalah bandar perkumpulan sampai FC nih. FC ya, YB, FS, AO, SA, XA, FC ya. Ini adalah bandar kong kali kong. Artinya mereka suka jualan tukar-tukaran, seperti yang tukar-tukaran. Yang kata orang sih tukar-tukaran gitu. Kalau menurut saya mereka sedang nyari duit receh. Atau bayangin aja sekarang transaksi per harinya contohnya gitu ya. Per harinya sekitar 10 miliar, 20 miliar. Ya lumayan kan ngambil 1 tik 2 tik ya udah bagi-bagi. Namun seperti itulah bandar, namanya juga bandar. Walaupun dalam posisi dia sideways seperti sini nih, ini kan tukar-tukaran waktu itu, tukar-tukaran akhirnya mereka cuak di atas di up ke atas juga gitu ya. Walaupun target saya yang di angka 64-nya tidak tercapai dengan body, hanya dicapai dengan shadow aja, beberapa kali shadow tuh 1 2 3 4 shadow tertempuh semua, tapi belum menyentuh body, artinya belum menyentuh yang saya inginkan gitu aja ya. Terus bagaimana? Kalau menurut saya sih ini secara teori, ingat ya, secara teori itu akumulasi bandar udah ada, Foreign sudah masuk, MA 10 udah di bawah candle ya. Sekarang lagi menembus MA 20 menuju MA 200. Secara teori harusnya up ya, menuju mana? Menuju ke angka 63. Bila dia lepas dari 63 dan mampu menaikkan lagi dan menyentuh yang saya perkirakan di harga 64-nya, kemungkinan dia akan uptrend ya, seperti itu ya. Untuk ke bawahnya mana? Saya di sini belum, malahan ini bagus banget untuk 51-nya, tapi 50-nya masih ada gap teman-teman nih. Kalau kata orang kan ini udah tertutup sama shadow, saya bilang ini belum. Saya bilang harus tertutup sama body, bukan body lagi, body sama body ya.
Ya, seperti teman untuk doh. Sebenarnya kalau doh itu keren, teman lagi diakumulasi sama bandar lokal sama Poren baru masuk 2 hari. 2 hari apa sehari sini? Sehari. Si Cece ya. Tapi si YB sama yang kan saya bilang nih. YB AO YB itu tukar-tukarannya nggak apa-apa, biarin aja gitu ratuannya ini. YB FS AO DR gitu kan, yang saya tadi bilang empat sekawan inilah yang menggerakkan sebuah emiten doh gitu. Jadi ini secara bandar masih ada bandar aja teman-teman. Kalau yang masih ada bandar sebenarnya santai gitu ya, harus santai. Ada bandarnya ini, suatu saat pasti dinaikin kok, dia juga butuh duit gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sementara segitu aja, mungkin nanti akan kita sambung lagi ya untuk sore ini, dan ciao ya.